Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita takjil i'toi zakatil fitri, menyegerakan membayar zakat fitrah sebelum maghrib malam takbir. Kita tahu kewajiban membayar zakat fitrah itu dari segi waktu adalah biguru bisyamsin akhir yaumin min Ramadan, maghrib malam terakhir bulan Ramadan. Karena akan ada dua perkara yang menyebabkan kita wajib zakat fitrah. Yang pertama akhir Ramadan, yang kedua awal Syawal. Cuma pada prakteknya di kita kebiasaan itu 3 hari atau sampai 1 minggu sebelum Lebaran itu sudah berbondong-bondong membayar zakat fitrah. Pertanyaan, apakah itu sah-sah? Itulah yang disebut dengan takjil i'toi zakatil fitri, menyegerakan membayar zakat fitrah. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya di dalam kitab Busyrul Karim halaman 57. Walau mata al-madhu ilahi matalan lazima al-malika ad-dafu taniyan. Yang pertama, masalah pertama, apabila kita membayar zakat kepada seseorang yang itu kategori asnaf yang 8, contoh fakir miskin, ternyata orang tersebut meninggal dunia sebelum maghrib malam takbir, maka wajib bagi kita lazima al-malika, wajib bagi kita yang membayar zakat ke orang tersebut yang meninggal dunia sebelum malam takbir, ada putanian, bayar zakat lagi yang kedua kali. Jadi artinya harus bertahan orang yang kita kasih zakat yang golongan yang 8 itu sampai malam takbir. Kalau mereka meninggal dunia, maka kita wajib zakat lagi yang kedua kali. Lalu bagaimana kalau meninggal dunianya setelah takbir malam, setelah maghrib malam takbir? Maka tidak wajib kita ulangi. Karena apa? Memang itu sudah waktunya. Itu adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah sebenarnya di situ. Masalah yang kedua, walau bana al-qabidu ghairu mustahikin. Apabila orang yang menerima zakat yang kita berikan ternyata terbukti ghairu mustahikin, bukan mustahik yang 8, bukan mustahik zakat golongan yang 8 contohnya. Kita sangka fakir miskin, ternyata dia orang kaya. Yaumal qabdi, pada saat dia menerima zakat, pada saat kita memberikan zakat. 3 hari sebelum Lebaran kita ngasih zakat ke orang yang kita sangka adalah seorang fakir miskin. Ternyata ketika kita tahu orang tersebut adalah orang kaya, maka istarodda minhu, kita boleh ngambil lagi zakat tersebut. Bang, maaf, zakat yang kemarin saya kasih saya ambil lagi. Loh kenapa? Borok sikut, udah dikasih diambil lagi. Abang saya kira fakir miskin, ternyata abang orang kaya. Ambil lagi. Nah sekarang bagaimana kalau tidak diambil lagi? Udah biarin aja lah. Lalu ternyata orang tersebut yang kita berikan zakat pada malam takbir ternyata bangkrut atau jatuh miskin. Berarti kan boleh menerima zakat? Iya. Nah sekalipun dia pada malam takbir jatuh miskin atau bangkrut yang berhak menerima zakat, karena kita memberikan zakatnya pada saat dia masih kaya, kita tetap belum sah zakat kita, harus ulang lagi zakat. Artinya patokannya adalah pada saat kita memberikan zakat itu tepat sasaran atau tidak. Apakah orang yang kita berikan zakat fitrah itu adalah golongan yang 8 atau bukan? Kalau iya, kemudian dibertahan hidup sampai malam takbir malam takbir Lebaran, maka zakat fitrah kita dinyatakan sah. Tapi apabila dia meninggal dunia atau ternyata pada saat kita berikan dia bukan mustahik zakat, sebenarnya bukan golongan yang 8, maka kita wajib membayar zakat lagi. Nah, jadi seperti itu mekanismenya. Jadi patut diperhatikan aspek seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu, karena memang takjil zakat fitri itu adalah rukhsah, adalah kemurahan dari agama. Kita diperbolehkan membayar zakat belum tiba waktunya. Tapi harus diperhatikan, nanti ada perkara-perkara yang bisa membatalkan itu semua. Sama seperti kita sholat qashar jamaah. Diperbolehkan dengan berbagai macam catatan. Perjalanannya harus 80 km lebih, lalu tujuannya itu tidak boleh maksiat. Lalu kemudian apabila kita dalam perjalanan sedang qashar jamaah ternyata sudah sampai tujuan dan kita niat mukim di situ, maka kita tidak boleh lagi qashar jamaah. Jadi banyak sekali kalau rukhsah itu perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Nah diantaranya membayar zakat fitrah sebelum tiba waktu wajibnya itu diperbolehkan, cuman bisa ada perkara yang membatalkannya. Diantaranya tadi yang dijelaskan di dalam kitab Busyrul Karim halaman 57 ini. Mudah-mudahan keterangan ini ada manfaatnya.
Dan mudah-mudahan Allah terima zakat kita sebagai penyempurna puasa kita, dan juga Allah jadikan puasa kita sebagai keberkahan bagi hidup kita, bernilai pahala yang luar biasa, yang mana Allah janjikan as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab.